Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi pertama yang ditanyain adalah arus listrik yang ngalir pada hambatan 9 ohm di atas. Oke, ini ada gambar rangkaian listriknya ya. Pertama kita akan tentuin dulu arah dari arusnya dan arah dari loopnya. Kita mulai dari arah loop aja ya. Bebas sebenarnya nih nentuin arah loop, mau searah jarum jam, mau berlawanan. Kita ambil yang searah aja deh ya. Jadi arahnya nanti ke sini, ini juga kita samain aja arahnya ke sini. Terus kita tentuin arah arus. Oke, misalnya dari sini itu bakal ngalir arus ke atas, terus nanti ke sini ya. Ini misalnya I1, terus nanti bakal masuk ke sini kan, ini bakal sama dengan I2. Kayak gitu. Ini berarti R1 ya, biar kita agak pusing, ini R2. Terus nanti di sini, ini misalnya arahnya ke sini berarti ya. Ini adalah nanti bakal jadi I3. Ini adalah R3. Kayak gitu ya. Nanti di R3 juga arah arusnya bakal ke sini kan. Kayak gitu. Oke, ini segini aja nih yang kita tentuin. Ini berarti loop 1. Loop yang ke-1 ini berarti loop yang kedua. Kita tulis kayak gitu aja ya. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahui ditanyakan. R1 adalah 4, R2 9, R3 8. 4, 9, 8. Oke, berarti diketahui. Oke, R1 adalah 4 ohm. Terus R2-nya adalah 9 ohm dan R3 adalah 8 ohm. Terus kita lihat nih GGL-nya. Ini misalnya GGL yang ke-1, berarti ini R1 ya. Ini GGL kedua, ini R2. Ini GGL yang ketiga, ini berarti R3. GGL 1 963. Oke, 963. GGL 1 9 volt, GGL 2 6 volt, GGL 3 adalah 3 volt. Terus ada lagi hambatan dalamnya 112. Oke. Hambatan dalam tuh R kecil ya. 1, R2-nya 1, R3-nya adalah 2 ohm. Oke deh, yang ditanyain apa sih di sini? Yang ditanyakan itu tuh adalah apa ya? Arus listrik yang ngalir pada hambatan 9 ohm. 9 ohm itu I2, berarti yang ditanyain adalah I2 ya. Oke. Pertama nih, buat ngerjain soal ini, kita akan tinjau dulu yang hukum 1 Kirchhoff-nya. Jadi pertama, tinjau hukum 1 Kirchhoff. Kan hukum Kirchhoff ada 2 ya. Nah, kita tinjau yang ke-1 dulu. Di, apa ya, cabang A deh. Kita tulisnya cabang A. Cabang A itu di mana? Nah, kita ambil cabang A-nya itu adalah di sebelah sini. Nah, ini misalnya adalah cabang A. Apa sih hukum 1 Kirchhoff? Hukum 1 Kirchhoff itu adalah total arus yang masuk, itu tuh harus sama nih dengan total arus yang keluar di percabangan. Oke, cabangnya kan tadi kita ambil di A ya. Nah, yang masuk ke cabang itu tuh adalah I1 aja. Yang arahnya ke sini kan I1 aja nih. I2 sama I3 dia keluar dari cabang. Berarti I masuknya adalah I1, I keluarnya adalah I2 ditambah dengan I3. Ini kita simpen dulu deh sebagai persamaan yang ke-1. Oke, langkah yang kedua kita akan tinjau loop yang pertama. Tinjau loop yang ke-1. Nah, buat tinjau loop kita pakai hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR harus sama dengan 0. Kita mulai dari GGL-nya dulu. Kita lihat di sini ya, arah loop kan kayak gini ya, arah loop tuh muternya kayak gitu. Nah, pertama untuk GGL yang ke-1, kita lihat yang pertama kali ditemui adalah yang panjang. Kalau yang panjang itu berarti dia positif. Berarti GGL 1 nanti bakal bernilai positif. Sedangkan GGL 2, nah ini kan bakal ke sini kan. Set, 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 set. Yang pertama ditemui adalah yang pendek. Kalau yang pendek itu berarti yang negatif. Berarti dikurangi dengan GGL 2. Dikurangi GGL 2. Sekarang arah arusnya nih teman-teman. Kita lihat di R1 ini sama 1 ohm, R1 besar sama R1 kecil itu kan dirangkai seri ya. Berarti arusnya bakal sama tuh di sana. Dan arahnya searah juga sama loop, berarti bakal positif. Berarti nanti ditambah I1 itu penjumlahan dari R1 tambah R1 kecil. Gitu ya. Sedangkan pada R2 di sini nanti ada arusnya beda lagi yaitu sebesar I2. Kalau arahnya sama ya, searah dengan arah loop berarti nanti bakal positif juga. Berarti tambah I2 dikalikan dengan R2 sama dengan 0. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin nilai-nilainya. GGL 1 9,
berarti 9 dikurangi GGL2 adalah 6, ditambah dengan I1, dikalikan dengan R1 besar itu 4, R1 kecil adalah 1. Berarti 4 tambah 1, ditambah dengan I2, R2-nya itu adalah 9. Sama dengan 0. 9 dikurangi 6 adalah 3, ditambah dengan I1, dikalikan 4 tambah 1 itu adalah 5, ditambah dengan I2 dikalikan dengan 9, sama dengan 0. Nah, pertama di sini kita bakal ganti dulu nih substitusi ya, persamaan 1 ke sini. Oke, kita tulis di sini deh ya. Substitusi persamaan 1. Persamaan 1. Oke, di sini kan persamaan 1 tuh I1 sama dengan I2 tambah I3 kan. Berarti 3 tambah I1-nya kita ganti jadi I2 tambah I3 dikali 5 tambah I2 kali 9 sama dengan 0. Oke, berarti 3 nih ditambah I2 kali 5 berarti jadi 5I2. Kita tulis angkanya dulu ya di depan biar kelihatan rapih gitu. I3 tambah dikali 5 berarti 5I3 ditambah I2 kali 9 berarti 9I2 sama dengan 0. Oke, ini I2 sama I2 boleh dijumlahin kan ya? Berarti 3 ditambah 5I2 tambah 9I2 berarti 14I2 tambah 5I3 sama dengan 0. Sekarang angka 3 di ruas kiri boleh banget pindah ke kanan karena dia sendirian tanpa variabel I gitu. Jadi 14I2 ditambah 5I3 sama dengan min 3. Ini kita tulis sebagai persamaan 2. Oke, ini kan dari loop 1 nih. Sekarang kita tinjau loop yang kedua. Ini berarti langkah yang ketiga ya. Kita tinjau loop yang kedua. Nah, loop yang kedua sama bakal gunain rumus sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu sama dengan 0. Kita lihat, oh teman-teman ini I2 tuh harusnya ada ditambahin sama 1 ohm ya. Ini kan dia ada hambatan dalam nih. Oke. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Di sini pas yang I2 itu tuh harusnya ditambahin nih di sini ya. Kita hapus dulu. R2 ditambah dengan itu yang GGL-nya tuh yaitu R kecil 2. R kecil 2 sama dengan 0. Harusnya kayak gitu ya. Oke, kita hapus dulu sedikit nih. Berarti I2 kali R2-nya itu dia 9. Berarti 9 ditambah dengan R2 kecilnya itu adalah 1. Sama dengan 0. Oke, berarti I2 9 tambah 1 itu adalah 10. Berarti ini di sini 10 ya. Oke, ini 10. Terus ke sini juga berarti ini jadi I2 kali 10. Oke, sorry nih. Terus ini juga sama ya, berarti jadi 10 I2. Oke, terus 10 I2 berarti ditambah 5 I2. Nanti bakal jadi 15 I2. Oke, ini 15 nih. Ini juga 15. Kayak gitu ya. Oke, ada kesalahan teknis nih. 15 I2 tambah 5 I3 sama dengan min 3. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutin ke loop yang kedua nih. Yaitu sigma GGL tambah sigma IR. Kita lihat GGL-nya dulu. GGL yang 3 volt, ini kan arah loopnya ke sini ya. Nah, yang pertama ditemui yang pendek, berarti negatif. GGL 3, kita tulis di sini min GGL 3. Terus yang GGL 2-nya, dia yang panjang dulu kan, yang panjang berarti dia positif. Berarti positif GGL 2, kita tulis, ditambah, oke, I-nya harusnya nih, kita lihat, I3 dia kan searah sama arah loop ya, berarti dia bakal positif. I3 itu dilalui sama R3 dan R kecil 3, berarti I3, berarti tambah I3 dikalikan dengan R besar 3 tambah R kecil 3. Terus kalau buat R2, dia berlawanan nih teman-teman. Dia arahnya kan ke bawah ya, sedangkan ini arah loop itu dia ke atas. Berarti dikurangi I2 dikalikan dengan R2 ditambah dengan R kecil 2 sama dengan 0. Kita masukin sekarang nilai-nilainya. Min GGL 3 berarti min 3 ditambah GGL 2 itu adalah 6. Ditambah dengan I3 dikalikan dengan R3 besar itu tuh adalah 8. Ditambah R3 kecil adalah 2. Dikurangi I2 dikalikan dengan R2 besar adalah 9 tambah R2 kecil adalah 1 sama dengan 0. Oke, min 3 tambah 6 itu berarti positif 3 tambah I2 dikalikan dengan 8 tambah 2 10 dikurangi
I2, sorry, ini I3 ya. I3, ini I2, kali 9 tambah 1 adalah 10, sama dengan 0. Ini juga sama nih, 3 di kiri boleh pindah banget ke kanan, berarti jadi 10 I3 ya. I3-nya kita tulis di belakang, dikurangi dengan 10 I2 sama dengan negatif 3. Nah, ini persamaan yang ketiga. Oke, kita udah dapat 3 persamaan nih teman-teman. Yang dicari kan I2 ya. Oke, kita cari I2-nya nih. Sekarang kita eliminasi aja lah persamaan 2 dan 3. Berarti langkah keempat nih, langkah yang keempat. Kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 1 udah kita abaikan aja. Persamaan 2 itu adalah 15 I2 tambah 5 I3 sama dengan min 3. Persamaan 2-nya 10 I3. 10 I3 dikurangi 10 I2 sama dengan ya, min 3. Oke, kita pengen cari I2, berarti yang dieliminasi adalah yang bagian I3-nya nih. Berarti caranya adalah yang atas kita kalikan 2, biar jadi 10 I3 ya. Yang bawah kita kalikan dengan 1. Yang atas dulu, 15 I2 kali 2 berarti 30 I2. 5 I3 dikali 2 berarti 10 I3. Terus min 3 kali 2 berarti min 6. Lalu 10 I3 kali 1 berarti 10 I3. Min 10 I2 kali 1 min 10 I2. Min 3 kali 1 adalah min 3. Jangan lupa ini dikurangi. Karena kita pengen eliminasi I3-nya. 10 I3 dikurangi 10 I3 adalah habis atau 0, berarti bisa kita coret aja. Sisanya berarti tinggal 30 I2 dikurangi dengan min 10 I2. Ingat ya, ada min dikurangi dengan ada negatif, ketemu negatif. Terus ini juga min 6 dikurangi dengan min 3. Oke, 30 I2 dikurangi dengan min 10 I2 berarti jadi positif 40 kan? 40 I2 sama dengan min 6 dikurangi dengan min 3 atau min 6 tambah 3. Hasilnya adalah min 3. Oke, berarti I2-nya nih bisa kita tulis min 3 dibagi dengan 40 atau nanti hasilnya kalau di sini perperan enggak? Oh, enggak nih. Oke, ini kayaknya ada kesalahan teknis deh ya. Oh, enggak. Min 3 dibagi 40 adalah 0,075. 0,07, negatif ya, sorry. Min 0,075, ini tuh satuannya adalah ampere nih. Yang dipengenin di soal itu adalah miliampere. Oke, ampere ke miliampere berarti dia turun. Kalau turun itu berarti dikali. Oke, kita lihat dulu deh. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Kita lihat dulu di sini berarti kilo ampere, hekto ampere, deka ampere. Kilo hekto deka ya benar. Bukan mili, ampere, deka, desi, ampere, senti, ampere, mili, ampere. Nah, dari ampere ke mili ampere 1, 2, 3. Berarti dikali dengan 1000. Berarti I2 sama dengan min 0,075 dikalikan dengan 1000, nanti bisa jadi mili ampere. Ini tinggal kita kaliin aja dengan 1000, hasilnya adalah 75 pas ya. Berarti I2-nya adalah min 75 mili ampere. Nah, tanda negatif nih nunjukin apa nih? Tanda negatif nunjukin berarti arah yang kita abaikan. Arah yang kita misalkan tadi itu tuh salah gitu. Ini kan kita I2 arahnya ke bawah tuh. Harusnya ternyata I2 itu arahnya adalah ke atas gitu. Makanya itu negatif tadi hasilnya. Gitu. Jadi kita bisa simpulin nih I2-nya itu adalah sebesar 75 miliampere dan arahnya itu adalah ke atas. Gitu ya. Ini adalah jawabannya. 75 ampere arahnya ke atas. Ada gak nih? Ada, pilihannya adalah yang A kayak gitu ya. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.